Ada orang gelar udah tinggi, S1, S2, S3, profesor, macam-macam, harta banyak. Masalah kecilnya nggak selesai-selesai. Ini prinsip dalam hidup. Kalau Anda baca dengan benar, walaupun Anda tinggal di kontrakan sederhana, sempit, dan mungkin tidak banyak fasilitas seperti orang lain, tapi Anda dekat dengan Allah, Anda seperti tinggal di istana yang dicukupkan semuanya oleh Allah. Tapi kalau Anda jauh dari Allah dan tidak mendapatkan hidayahnya, walaupun luas, tapi hidup Anda akan tersiksa dengan beban dunia. Rekening miliaran itu nggak berpengaruh pada Anda. Capek kerja lagi. Bisa nggak? Ada orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang mendapatkan hudan, artinya dapat semua ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbihim. Dan pakai ala. Ada fauqa, ada ala. Saya sering terangkan. Ini fauqa nih. Al-kitab fauqa al-maktab. Buku ini ada di atas meja. Tapi begini, ala. Al-kitab ala al-tawilah, ala al-maktab. Buku ini ada di atas meja cuma nempel. Ini kalimatnya ulaika ala hudan min rabbim. Jadi hudan itu nempel pada dirinya. Kalau fauqa kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau ala, hudannya nempel kepadanya, melekat dimanapun. Setiap beraktivitas petunjuk Allah datang. Di rumah tangga ada masalah, oh orang susah, dia cuma senyum selesai. Senyum aja, senyum selesai. Papa kenapa sih? Selesai. Kemana Pak? Selesai. Senyum bang, selesai. Papa doakan mama, mama sedang sakaratul maut. Nah, itu enggak doakan. Senyum, tenang. Maksudnya ringan kok. Ada orang gelar udah tinggi, S1, S2, S3, profesor, macam-macam, harta banyak. Masalah kecilnya nggak selesai. Sampai ke pengadilan, saling tuntut, saling ini. Ngapain? Anda itu kan berumah tangga, merajutnya cukup lama, banyak bahagia dibandingkan susahnya. Masa karena kejadian sekali kemudian harus pecah semua itu? Jika sedang punya masalah itu timbang-timbang, selama ini berumah tangga berapa tahun? Lagi banyak senangnya atau susahnya? Pasti banyak senangnya. Masa karena susah sedikit langsung mengubur semua kesenangan yang telah kemudian Anda rajut anak lama itu? Ya, jangan sampai nilai estetik menghapuskan susu sebelangga. Ya, jelas ya? Baik. Nah ini hudan min rabbihim. Kalau sudah mendapatkan hudan dari Allah, rumah tangga tenang. Ke kantor enak, nyaman. Jadi gini, kadang-kadang ujiannya sama dengan orang, tapi karena dapat hidayah dari Allah, menyikapinya beda. Ini mau ke kantor nih, tiba harus jam 7, berangkat tuh jam 5, coba macetnya luar biasa, 3 gerbong kereta kayaknya. Panjang. Orang-orang yang nggak dapat bimbingan Allah, yang keluar keluhan karena jiwanya kosong. Wah ini suruh angkat macet begini, pim rame. Terus bikin status lagi, macet ya, nggak selesai. Tapi yang ini tidak. Jam berapa sampai? Jam 7. Sekarang jam berapa? Setengah 7. Oh, estimasi berapa? Masih 2 jam. Alhamdulillah, ada 2 jam untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Rizki sudah diatur. Toh kita buru-buru pun tetap macet juga. Nyampe sana pun tetap juga macet. Nikmati perjalanan. Kalau di sana telepon, kasih tahu, Pak ini sebentar lagi 30 menit lagi. Alhamdulillah. Bapak di mana? Masih di Bekasi. Kok masih di Bekasi? Macet. Kenapa nggak bisa cepat-cepat? Bisa. Bagaimana caranya? Ya hadapi kemacetan. Ya, tenang aja. Ya, kalau di sini ada masalah perusahaan, terangkan ke sejujurnya tadi macet mau apa? Pindah kemudian divisi, nggak apa-apa pindah. Alhamdulillah. Toh tidak akan mengurangi rezeki. Terangkan apa adanya, nggak usah berbohong. Sebentar lagi sampai on the way, padahal baru keluar rumah. Bilang on the way. Tuh wajah-wajah kelihatan tuh. On the way, baru keluar rumah. Ya, buat tenangin doang. Modus tuh. Apa adanya sampaikan aja. Sampaikan apa adanya, bismillah sampaikan. Itu enak. Dan orang lain mengeluh dia macet. Dan biasanya kalau sudah begitu, Allah akan timpakan kejadian yang lain yang membuat kita itu tepat mendapatkan apa yang telah kita rencanakan. Saya sering begitu ta'lim tuh. Tiba-tiba, oh ini nggak mungkin. Oh yang paling dahsyat tuh dulu saya masih inget tuh. Ya, jadi mau khutbah Jumat di Kuningan, sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi. Teman-teman nyampe, pas di Kuningan, mobil kita yang kita kendarai itu ngambil ke bahu, ya. Kemudian masih jauh tuh, ada staf polisi melihat tuh. Ya, terus dia masuk lagi ke tengah. Saya diam aja sampingnya. Terus polisinya ngelihat, langsung menunaikan tugas. Benar nih polisi. Ya, prit, minggir. Ya kan? Itu biasanya kan perasaan cinta terbagi 2. Bertemu dengan kekasih, yang kedua bertemu dengan polisi. Dadik tuh. Sopir. Ya. Apa-apa itu tanda cinta gitu kan.
Nah, begitu udah dekat, berhenti, tanya. Nah, ini yang jadi masalah tuh. Teman kita belum ditanya apa-apa, udah ngeluarkan SIM. Padahal pertanyaannya, mau kemana be, katanya. Saya kan duduk di sampingnya, saya yang pakai jas kan, pakai peci. Nanya ke samping karena lebih sepuh dari saya, mau kemana be? Dikeluarkan kartu SIM. Melihatnya ke saya lagi begini, dan saya bilang, mau khutbah Jumat Pak, saya khotib. Oh ya, silakan, katanya. Malah disuruh jalan lewat bahu, Anda bayangkan. Jadi cepat nyampe ke sana. Begitu nyampe, pas mau ke atas mimbar, pas khutbah. Nyampe. Saya bilang sama kawan tadi, Pak, kalau ditanya, jawab sesuai pertanyaan. Mau kemana? Jawab, mau khutbah. Ini mau ditanya kemana? Keluarin SIM. Enggak tahu. Ini yang sering celaka. Ya, selamat pagi, 100.000 keluar. Ya, cuma selamat pagi. Ini penyakit nih. Kadang-kadang banyak baik jadi buruk karena dipicu oleh itu. Selamat pagi, pagi Pak. Ya, alhamdulillah. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Tahu melanggar? Tidak tahu Pak. Anda baru melanggar lampu merah. Lihat ini, oh lihat Pak. Kenapa dia melanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Selesai. Mau diselesaikan di mana? Sesuai aturan Pak. Maksudnya apa? Beli aja surat tilang. Wah, bayar aja. Enggak Pak, tilang aja. Diskusi aja, tilang aja Pak. 10.000 aja, tilang aja. tilang. Kalau Bapak mau ingatkan saya tanpa bayar, tanpa ada apa, dengan peringatan, alhamdulillah Pak, saya jalan. Tapi kalau Bapak memang ini harus ditilang, tilang. Jangan melanggar aturan. Ya, Bapak butuh, kasih tahu. Mungkin saya bisa sedekah. Itu caranya. Itu. Nah, jadi marwah pun akan dijaga. Baik, tilang, udah selesai. Tilang, ikuti aja nggak apa-apa. Namanya peraturan. Nah, peraturan ikuti, berangkat. Sidangnya sidang, sudah enak hidup kita. Ini nggak ada beban. Ya, ini udah ngasih, di perjalanan ngomel lagi. Ya, minta kebanyakan ente yang ngasih. Kalau Anda tidak memberi peluang pada maksiat, maka insya Allah jalan lebar kebaikan akan terbuka. Jelas? Nah, kalau sudah semua itu, wa ulaika humul muflihun. Lihat ayatnya. Ulaika ala hudamir wa ulaika humul. Kalau Anda dekat dengan hidayah Allah, di rumah dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, di pekerjaan dapat hidayah, maka Anda jadi orang paling bahagia semuka bumi. Selesai. Udah nikmat hidupnya. Nggak susah. Buah habis, pulang ke rumah, datang buah baru. Makanan habis, datang makanan baru. Nikmat. Kalau nggak percaya silahkan coba. Anda nggak harus jadi ustadz, karena sahabat Nabi bukan ustadz semua. Ada pengusaha, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada diplomat Amr bin As, ada ustadz pengajar seperti Ali bin Abi Thalib. Seringkali sederhana. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Allahu Akbar, nahnu nuhibbuh. Kita mencintai keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah itu sederhana, Ali bin Abi Thalib. Udah berapa hari nggak makan, datang kepada Nabi. Ya, mau minta malu. Nabi tahu. Kata Nabi, mau nggak saya ajarkan satu kalimat, kalau engkau baca nggak akan fakir selama hidup. Diajarkan oleh Nabi. Saya pilih mana? Pilih makanan atau doa? Kata beliau, pilih doa. Diajarkan oleh Nabi, dan masya Allah teman-teman sekalian, walaupun hidup sederhana tapi merasa nikmat kebahagiaannya. Indah sekali. Coba lihat Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi yang kita tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kan tinggal di gua. 309 tahun tinggal di gua. Bayangkan. Kulkas nggak ada. TV nggak ada. Gua. Gak percaya, coba datang ke gua tuh. Lihat apa yang ada di situ. Beruang bilang, ngapain kesini? Cek, gak ada apa-apa. Tapi bisa nikmat. Tidur enak. Bu, saking enaknya 309 tahun gak bangun-bangun. Nikmat. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, makanya Anda baca ayatnya dengan benar, Anda akan dapatkan di situ huda. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Hudan disebutkan. Baca dengan benar ayatnya. Quran surah 18 ayat 13 itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda itu kepada kalian dengan benar. Enggak ada rekayasa di sini. Enggak ada buatan-buatan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka orang-orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Iman itu kalau disebutkan tunggal berarti bersatu dengan amal soleh. Karena kalimat ini nyambung dengan amal soleh. Jadi kalau Anda beriman pasti beramal soleh. Karena itu kalau iman disebutkan, amal soleh nggak usah lagi disebutkan.
Kadang disandingkan untuk latihan. Kalau sudah mantap latihannya, tinggal imannya disebutkan. Makanya si pemuda ini amalnya nggak disebutkan, imannya aja, karena amalnya sudah nampak. Wazidnahum huda. Ketika imannya kuat, amalnya banyak, zidnahum huda, kami tambahkan kenyamanan dari kami. Saking nikmatnya hudan dari Allah, kullu ma fi khair. Semua yang baik-baik dapat di gua itu. Bayangkan, mau makan gak usah nyari lagi. Udah ada, tidur enak, gak ada yang bangunin, gak ada yang ganggu. Sampai bangun-bangun rambut panjang, kuku panjang gitu kan. Ya, enak, nikmat. Dimiring-miringkan kadang ke kanan, kadang ke kiri, cahaya menyinari terus di gua itu. Nikmat gitu. Ini prinsip dalam hidup. Kalau Anda baca dengan benar, walaupun Anda tinggal di kontrakan sederhana, sempit, dan mungkin tidak banyak fasilitas seperti orang lain, tapi Anda dekat dengan Allah, Anda seperti tinggal di istana yang dicukupkan semuanya oleh Allah. Itulah prinsip surat Al-Kahf. Tapi kalau Anda jauh dari Allah dan tidak mendapatkan hidayahnya, walaupun luas, tapi hidup Anda akan tersiksa dengan beban dunia. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Rekening miliaran itu nggak berpengaruh pada Anda. Capek, kerja lagi. Bisa nggak kebayang? Uang ratusan miliar di rekening masih korupsi juga. Itu apa yang salah coba? Nah, itu prinsipnya. Jangan lihat, bukan aib ngontrak itu. Saya dulu ngontrak biasa saja. Dan saya senang dengan itu. Alhamdulillah, semua serba nikmat. Saya nggak ada bedanya. Ya, rumah kontrakan, rumah tetap gak ada bedanya bagi saya. Meninggal juga, ditinggal juga semuanya. Gak ada bedanya. Demi Allah saya katakan gak ada bedanya. Nikmati aja, jalan-jalan. Cuman karena Allah titipkan, kita pakai. Selesai, nanti fungsinya Allah atur sendiri. Karena Allah titipkan kendaraan. Banyak orang bilang, Ustaz punya kendaraan sekian-sekian. Saya kemarin ada orang bilang, soal di kendaraannya banyak, hati-hati tuh, gini-gini. Anda salah. Anda nanya pada saya jawab. Saya gak punya kendaraan. Kendaraan yang saya beli, saya jadikan kemudian untuk kantor wakaf. Saya cuma numpang pakai. Karena saya tahu saya akan meninggal. Numpang pakai aja. Dah, ini beli sendiri, udah selesai, beli lagi, udah kasih lagi kantor, sudah saya numpang pakai aja. Ini ngantar-ngantar kayak gaya-gaya gitu, enggak, bukan gaya itu, cuma numpang. Cuma satu istri saya, itu untuk keluarga supaya nggak bercampur. Itu aja satu, yang lain tidak. Itu pun bukan punya saya. Anda wafat Anda. Kalau nggak punya bekal udah selesai Anda. Makanya saya katakan nih, alat-alat ini nggak ada yang punya nih. Tapi bukan berarti Anda berhak ngambil semaunya, tidak. Ini wakaf untuk umat Islam dititipkan pada kami mengelola. Kalau Anda pengen datang, silahkan. Kita sama-sama kelola dengan baik. Ya, gitu caranya. Tapi kalau wafat, jangan bawa beban. Itu paling enak. Paling enak hidupnya. Ya, jelas ya? Nah, insya Allah semua akan Allah berikan kebaikan sepanjang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.